Salam God Lovers, mari sambut pagi ini dengan ucapan syukur dan hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom God Lovers, mengawali hari kita, ini adalah seri yang ketiga renungan dari 2 hari sebelumnya atau 2 seri sebelumnya, ketika saya menyampaikan tentang bagaimana kita disiapkan Tuhan untuk menyeberangi kemustahilan di dalam tantangan kehidupan kita. Hari pertama, kalau saudara tidak mengikuti, saudara bisa klik di channel ini dan melihat renungan poin yang sebelumnya, yaitu tinggalkan sitim. Tinggalkan area di mana engkau kompromi, zona nyaman hidup saudara. Saudara harus tinggalkan supaya saudara bisa menyeberangi kemustahilan hidup saudara. Yang kedua, saudara, lihat selalu ke arah Tuhan. Karena orang-orang yang diminta untuk menyeberangi sungai Yordan bersama dengan Yosua, mereka harus melihat ke tabut perjanjian, melihat ke arah Tuhan, melihat kepada tokoh-tokoh yang dipercaya untuk memikul tabut Tuhan, yaitu para imam suku Lewi, para pemimpin-pemimpin mereka. Nah, hari yang ketiga ini, saudara, saya ingin membacakan sekali lagi konteks Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5 untuk kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang saya sampaikan di 2 seri sebelumnya dan hari ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka di sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4 dan 5, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi, jika 2 hari sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana kita memberi syarat atau bahkan
ya ketentuan yang Tuhan tetapkan. Mereka harus tinggalkan Sitim, dan kedua harus selalu melihat ke arah Tuhan. Saudara, 2 poin ini penting menjadi poin dasar, tetapi yang ketiga ini jauh lebih penting. Kenapa saudara? Karena ada satu kalimat di ayat 4, jalannya belum pernah kamu lalui dahulu. Jalannya kamu belum pernah lihat. Ya, saudara, mungkin kita pernah melewati berbagai tantangan dan mujizat kita alami, tetapi dalam hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, ada banyak hari di depan kita dan kita belum pernah lewati. Mungkin saudara ada di channel ini dan saudara adalah orang yang sudah berusia lanjut. Saudara mungkin usianya lebih jauh, lebih tua dari saya. Tapi ingat, kita hanya berbeda usia. Tetapi kita tidak pernah ada di hari besok kita. Belum pernah ada satu manusia yang ada di hari besok gitu. Ya, hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Kemarin kita sama-sama lalui, tapi besok belum pernah kita lewati. Nah, karena itu saudara, kita perlu sadari bahwa ketika dikatakan jalannya belum pernah kita lewati, saudara, kita harus sadari bahwa itu misteri. Dan hanya Tuhan yang tahu hal-hal yang misteri. Karena itu dia memberi syarat untuk engkau mengalami kemustahilan di dalam hidupmu, menyeberangi kemustahilanmu. Tinggalkan zona nyaman, tinggalkan area di mana kamu kompromi, tinggalkan area dosa hidup kamu. Ketika engkau meninggalkannya, maka barulah engkau akan melihat penyediaan Tuhan. Yang kedua, engkau harus selalu melihat ke arah firman Tuhan, karena Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Kalau saudara melihat Alkitab, Alkitab katakan firman-Mu adalah pelita di kaki dan terang bagi jalan kita. Ya, pelita itu hanya mungkin beberapa meter saja, 1-2 meter menerangi. Tetapi terang jauh ada di depan. Dan hanya Allah yang adalah terang itu yang menuntun kita untuk ada di depan. Nah, karena itu saudara, melihat ke arah Tuhan, mengikuti orang-orang yang sudah mendahului kita, iman dan percaya mereka, itu akan menolong kita supaya kita tidak tertinggal di dalam jalan yang baru ini. Tidak tersesat di dalam jalan yang belum pernah kita lewati. Karena itu saudara, ikuti arahan Tuhan. Hari ini saudara, kita diingatkan untuk percaya walaupun jalan itu belum pernah kita lewati. Tapi ingat, Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia Allah yang ada di hari kemarin, Dia Allah yang ada bersama dengan kita hari ini, tapi Dia juga Allah yang ada di hari esok kita. Dia adalah sang waktu itu sendiri. Makanya betapa pentingnya kita bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan bersama dengan kita, tinggal di dalam kita dan menyertai kita, dan kita juga memutuskan untuk tinggal di dalam Dia. Karena hanya Dia bersama dengan Dia dan di dalam jalannya, jalan Tuhan adalah kasih setia dan rahmat. Ayat 5 menarik buat kita. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Jika hari ini saudara mengatakan hari ini adalah hari mujizatku, hari kemenanganku, amin, saya sepakat dengan saudara. Tapi ingat, kehidupan standarmu harus tetap naik ke tinggi, karena besok Tuhan bisa melakukan perkara yang jauh lebih hebat, mujizat yang jauh lebih besar, melampaui apa yang kamu pikirkan, melampaui apa yang kamu doakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang spesialis melakukan keajaiban. Besok, ingat sekali lagi, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib buat kamu, buat orang Israel, tapi hari ini buat kita semua, buat yang menerima pesan ini. Hari ini engkau menjalaninya karena engkau punya pengharapan. Mungkin engkau sudah melewatinya, atau bahkan ketika engkau melihat renungan ini, engkau ada di malam hari. Tapi dengarkan baik, kalau hari ini engkau memutuskan untuk hidup benar sesuai dengan standar Tuhan, menguduskan hidupmu bagi Tuhan, maka besok engkau akan melihat perbuatan ajaib. Besok engkau akan menyeberangi kemustahilan yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Doa saya menyertai saudara, semoga dalam renungan 3 seri berturut-turut ini, saudara boleh diberkati. Kalau saudara belum melihat seri yang 2 seri sebelumnya, silakan ikuti channel ini dan klik di hari-hari sebelumnya. Saudara akan menemukan renungan ini dan biarkan saudara boleh diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur bahwa hari ini kami terus dituntun walaupun jalannya belum pernah kami lewati.
tapi Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dengan Allah semua akan kami lewati. Hanya dengan Allah kami dapatkan jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Jalan Tuhan adalah penuh dengan kasih setia dan kebaikan. Karena itu, biarkan Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami, supaya kami selalu ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bertekad untuk hidup kami selalu benar, setiap hari menguduskan hidup kami bagi Tuhan, karena besok kami akan mengalami mujizat yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apa yang kami alami hari ini. Bagi Tuhan segala pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God lovers, kalau Anda diberkati, bagikan renungan ini untuk saudara-saudara lewat WA atau lewat sosial media saudara, kepada rekan-rekan kita yang lain, agar mereka juga ikut diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.